Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para tengku, para abu, para walid, para kiai, wa nakhussu bidzikri, guru kita bersama, salah satu mustasyar nasihat Tastafi Jakarta Raya, Mukarram Kiai Haji Tubagus Abdul Rahman. Saya sudah lama mendengar nama beliau. Dari dulu ingin ketemu dengan beliau, baru ditakdirkan malam ini di acara Tastafi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertemuan yang luar biasa. Yang juga pimpinan Tastafi Jakarta Raya Tengku Yusran Abbas, kemudian juga pengasuh pondok pesantren atau dayah Mudi Mekar Bekasi, Tengku Khairul Rijal. Kalau yang di Abu Mudi, Mudi Mesra. Yang di sini setelah Mesra akhirnya Mekar. Para tengku dan kaum muslimin dan muslimat, anggota Tastafi Jakarta Raya dan sekitarnya. Ini berarti yang hadir di sini baik orang Aceh maupun bukan orang Aceh, berarti Tastafi. Karena yang datang ini ada yang orang Palembang, ada orang Nusa Tenggara Barat, ada orang mana-mana, ada Tastafi. Saya ini ke Aceh itu bolak-balik. Cuma karena ada COVID ini gak bisa ke Aceh. Kalau dulu tiap tahun berkali-kali. Walaupun sering ke Aceh, saya belum bisa bahasa Aceh. Paling-paling yang tahu cuma hana peng, hana inung. Entah artinya apa saya gak tahu. 2 tahun yang lalu 2018 Abi Mudi ngajak saya umroh bersama kawan-kawan aswaja Aceh. Pak Kiai mau diajak umroh. Kenapa ngajak saya? Nanti biar kita ziarah ke ulama-ulama Mekah Madinah. Kan Pak Kiai sepertinya gampang. Siap. Saya acara pengajian dari Bogor terus ke Medan. Sampai di Medan, semuanya dari Aceh. Selama di perjalanan orang-orang ini bicara pakai bahasa Aceh terus. Kadang senyum, kadang tertawa. Saya cuma ikut tertawa aja. Tertawa karena gak ngerti. Awas nanti saya balas. Sampai di tanah suci, karena minta antar ke para ulama. Kebetulan kawan saya yang bisa ngantarkan itu orang Madura. Ada orang Madura mau kimin di sana.
Saya selama Abi Mudi dan kawan-kawan bersama orang Madura, saya pakai bahasa Madura terus. Akhirnya orang Aceh gak ngerti. Jadi memang harus dibalas. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita ini berkumpul di sini di organisasi Tastafi. Saya mengisi acara Tastafi ini di mana-mana, di Batam, di berbagai tempat di Aceh, di Medan, di Malaysia, di Jakarta baru malam ini. Kalau di daerah lain di mana-mana. Bahkan saya alhamdulillah untuk acara-acara di wilayah barat, di Kuala Lumpur, di Batam, di Medan, di Riau, di Aceh, yang mengikuti saya, yang menemani saya orang Aceh. Orang Aceh semua yang menemani kemana-mana. Jadi memang sudah sangat akrab dengan orang Aceh. Saya sendiri ras Madura. Madura ini kata sebagian ahli sejarah, leluhurnya dulu dari Aceh. Tentara yang dikirim dari Aceh untuk mengislamkan penduduk Jawa. Akhirnya tinggal di Madura. Karenanya orang Madura ini karakternya sama dengan orang Aceh. Cinta ulama, cinta maulid, cinta agama. Ini orang Madura, sama dengan orang Aceh. Karena mungkin rasnya itu sama, kira-kira begitu. Dan memang leluhur kita, kata orang-orang dari Aceh, entah Aceh mana gak tahu. Karena setelah kita datangi, Aceh luas sekali. Nah, kita berkumpul di Tastafi ini, tujuan diadakannya Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. Ini tujuannya apa? Ini merupakan wadah organisasi untuk menjaga akidah umat Islam konsisten, istiqomah, tetap di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tujuan Tastafi. Mengapa begitu? Dulu Islam ini awal masuk ke Indonesia, bukan cuma ke Indonesia, tapi ke Nusantara, kepada suku ras Melayu. Kita ini kan penduduk Nusantara, namanya ras Melayu. Ras Melayu ini, rukun Melayu ini mulai dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina. Ini ras Melayu. Bahasanya mirip-mirip. Nah, Islam ini masuk pada bangsa kita sejak kapan? Islam ini masuk pada bangsa Melayu. Sebagian ulama ahli sejarah mengatakan itu pada masa-masa Khulafaur Rasyidin. Diperkirakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bangsa kita ini sudah ada yang masuk Islam, walaupun belum keseluruhan. Tetapi kemudian mayoritas bangsa kita ini masuk Islam, ya, bangsa Melayu. Ini kira-kira 600 tahun kemudian. Mengapa 600 tahun kemudian? Karena kalau kita lihat di sejarah berdirinya kerajaan Pasai, yang siapa rajanya Al-Malikus Shaleh, ya, di Aceh Utara. Dan sejak masa beliau ini kemudian terjadi pengiriman para ulama ke berbagai wilayah Nusantara. Sedikit-sedikit kemudian generasi-generasi berikutnya, sampai mayoritas bangsa kita ini beragama Islam. Nah, ini Islam yang disebarkan kepada bangsa kita sejak dulu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih kita ini mazhabnya Syafi'i fi. Kemudian di dalam tauhid, ya, mazhabnya Asy'ari tafi. Kemudian di dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi tastafi. Lengkap ini.
Ini memang pilar-pilar, 3 pilar Ahlus Sunnah wal. Kemudian kira-kira 100 tahun yang lalu atau kurang 100 tahun dari sekarang, ini bangsa kita ini ada 3 aliran berkembang. 3 aliran. Apa aliran itu? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini masuk kira-kira 100 tahun yang lalu, pra kemerdekaan. Kemudian setelah Wahabi, Syiah. Syiah ini lebih lama lagi, karena Syiah ini masuknya ke sekarang hampir 200 tahun di Syiah. Kemudian yang berkembang juga ini aliran-aliran kebatinan. Kebatilan ini kelompok yang mengatasnamakan tasawuf tetapi menyimpang dari syariat Islam. Dan di antara keyakinan kelompok ini, ibadah badaniyah seperti sholat itu tidak wajib. Yang penting ingat, yang penting niat. Eling kata orang Jawa. Jadi kalau sudah ada azan ya, orang-orang pengikut ini kalau sudah ada azan mereka bilang Allah. Ini sholat sudah. Sholat. Dan kelompok ini punya keyakinan apa? Punya keyakinan hulul wihdatil wujud, bahwa Tuhan itu menyatu dengan makhluk. Kelompok ini keyakinan seperti itu. Dan ini banyak sekarang. Ini 3 dulu. Awalnya baru 3 aliran yang berkembang. Kalau sekarang ini sudah bukan 3. 3 itu 100 tahun yang lalu. Sekarang ini ada berapa aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah? Apakah 30? Bukan. Bukan 30. Apakah 300? Bukan. Berapa? Kira-kira 3.000. Karena tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur, kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri. Aliran sesat di sekitar Jawa Timur tercatat hampir 300. Padahal baru Jawa Timur. Kalau tiap provinsi 200, misalnya ya, tiap provinsi anggap 200. Kita ini kan berapa provinsi? 34 provinsi. 200 kali 30 berapa? 6.000. Gak sampai lah ya, kira-kira yang mungkin di bawah 3.000. Bisa lebih, bisa kurang. Karena di Malaysia saja, di Kerajaan Johor, orang Aceh ini kenal dengan Malaysia. Mengapa? Saya ini setiap ke Malaysia selalu ketemu orang Aceh. Dan kalau di Kuala Lumpur, saya diundang kerajaan bermalam di hotel. Gak boleh sama orang Aceh, dijemput dibawa pulang ke rumahnya. Pak Kiai gak boleh di hotel, harus di rumah saya, kata. Gak boleh memang. Karena memang sudah akrab. Orang ini kalau sudah akrab kan seperti itu, seperti saudara, bahkan lebih dari saudara. Di Kerajaan Johor yang penduduknya hanya berapa juta, aliran sesat itu 145. Itu Johor. Penduduk Aceh lebih besar daripada Johor. Kira-kira berapa? Nah, ini tantangan bagi akidah Ahlus Sunnah wal. Termasuk kita ini mengadakan acara maulid. Para ulama kita dulu menyebarkan aswaja, menjaga ajaran aswaja untuk para pelajar ya, untuk kalangan pelajar ini pakai pengajian, baca kitab, baca ini. Tapi kalau untuk masyarakat awam, para ulama menjaga ajaran agama, itu pendekatan budaya. Maulid Nabi ini sebenarnya dalam rangka menjaga akidah kita tentang keagungan baginda Rasulullah SAW. Mengapa seperti itu? Umat Islam ini kita bikin acara maulid. Coba kita baca narasi-narasi, kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan maulid.
Semuanya yang dibicarakan keagungan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah itu manusia yang agung. Rasulullah itu makhluk paling mulia, paling sempurna, paling agung. Apa pentingnya mengetahui keagungan Rasulullah? Sangat penting. Orang ini kalau tidak mengetahui keagungan Rasulullah, bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya untuk zaman sekarang gampang terpengaruh, bisa keluar dari ajaran agama. Na'udzubillah min. Saya tanya sama saudara-saudara, saudara tahu uang asli? Tahu. Uang palsu tahu. Orang bisa tahu sama uang yang palsu harus bagaimana? Harus tahu yang asli. Di negara kita ini kan banyak barang-barang palsu, kan banyak. Betul? Tengku yang palsu ada apa enggak? Ustadz palsu ada apa enggak? Kiai palsu ada apa enggak? Jangankan kiai palsu, nabi palsu di negara kita ini tempat. Dan yang percaya banyak, bukan sedikit. Kira-kira sekitar kapan ya? Tahun 2016 di negara kita ini yang viral ngaku jadi nabi itu yang viral 3 orang dalam rentang waktu kira-kira 2 bulan. Itu yang viral. Entah yang nggak viral, yang sembunyi-sembunyi berapa kita nggak tahu. Di Kalimantan Barat, di Ketapang, ada orang pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi, bikin agama baru. Saya datang ke sana, saya tanya sama kiai-kiai di sana, berapa jamaahnya kiai agama baru? Lebih 1000. Dan tempat tinggalnya kayak gudang begini, gudang. Laki perempuan tidur bareng, seperti gudang. Kalau pagi-pagi punya anak bayi semua, entah anaknya siapa itu karena bareng. Itu Januari. Lalu habis itu dapat beberapa hari, ada seorang dukun di Jawa Timur ngaku juga. Habis itu saya ada acara di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada dukun namanya Tugimin ngaku jadi nabi. Namanya saja Tugimin. Padahal nama seorang nabi itu indah didengar. Mengapa indah? Karena dibacakan sholawat oleh umatnya. Coba nabi kita bacakan sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sedap didengar. Coba ganti Tugimin. Yang percaya ada. Kenapa percaya? Tidak tahu keagungan para nabi. Dikiranya jadi nabi itu gampang. Gak gampang, karena jadi nabi tidak ada pencalonan. Gak ada pencalonan. Jadi nabi itu pencalonan gak ada, kemudian pendaftaran gak ada, pilihannya juga gak ada, pencitraannya tidak gak ada. Mengapa? Para nabi itu manusia pilihan siapa? Pilihan Allah. Kalau Allah yang milih gak akan keliru. Kalau kita yang milih ya biasa keliru. Milih kepala desa keliru, milih wali kota keliru, milih bupati keliru, milih DPR keliru, milih gubernur keliru. Kayaknya keliru juga. Kadang ya milih suami, setelah jadi kurang keren. Nanti milih istri, setelah milih ini harus milih lagi. Mengapa? Ya karena kita yang milih. Kalau para nabi gak ada yang keliru. Mengapa gak ada? Karena pilihan Allah. Karena para nabi ini manusia pilihan. Semuanya manusia sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin.
Masing-masing para rasul, para nabi kami jadikan lebih utama daripada manusia semesta alam. Apa maksudnya paling utama? Kata para ulama, maksudnya paling sempurna. Para nabi ini manusia sempurna. Sempurna apanya? Apa saja pribadi para nabi itu sempurna. Bukan cuma akhlaknya, akhlaknya sudah pasti. Para nabi ini akhlaknya lebih sempurna. Kita ini punya guru, akhlaknya baik sekali. Kita semuanya cinta pada beliau. Dibandingkan akhlak para nabi, jauh masih. Ini akhlak. Kemudian dari segi fisik, para nabi ini sempurna. Gak ada seorang nabi yang punya kekurangan fisik, cacat fisik, gak ada. Apapun. Ini kesempurnaan. Contoh ya, oleh dalam kitab-kitab akidah. Karena ini kita ini bicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya kekuatan. Saudara-saudara punya anak perempuan, dilamar 2 orang laki-laki, sama-sama ganteng, sama-sama alim. Cuma satunya tidak begitu kuat, satunya kuat. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang kuat, karena kuat itu sempurna. Para nabi ini kekuatan fisiknya sempurna. Kata para ulama, kekuatan fisik para nabi 40 kali orang biasa. Rasulullah SAW istrinya 9 tiap malam didatangi. Walaupun tiap malam didatangi, Rasulullah kalau pertemuan gak pernah loyo, ngantuk-ngantuk, gak pernah. Masih sholat berjamaah, masih mengajar, mengunjungi para sahabat, berangkat perang. Istrinya 9. Kita ini istrinya berapa? Kadang istrinya 1 sudah gak kuat. Kalau ngomong ingin kawin lagi, kata. Oh, 1 aja gak kuat kok ingin nambah lagi. Bilangnya istrinya gak kuat, padahal dia yang sering minum obat kuat. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Rasulullah itu para nabi kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Dan kata para ulama itu 40 kali penduduk surga. Kita ini kalau masuk surga, laki-laki ini kalau masuk surga, jangan khawatir. Mengapa? Minimal dapat jatah bidadari 70. Itu minimal. Nanti bawa istri dari Jakarta 1. Kalau istrinya 2, berarti 72. Kalau 4, 74. Itu walaupun istrinya 74 sehat terus, gak perlu cari madu. Madu Aceh gak perlu. Karena memang kuat. Fisik para nabi kuat-kuat. Ini secara kekuatan memang kuat. Bukan hanya kekuatan, para nabi ini penampilan. Dari segi penampilan, para nabi ini memang penampilannya paling menarik. Karena memang kata para ulama, sifat wajib para nabi diantaranya ayyakuna ajmalan nas, harus orang yang paling tampan. Gak boleh seorang nabi itu kurang tampan, atau kalah ganteng, kalah tampan dengan orang biasa. Gak boleh. Apalagi agak jelek, apalagi jelek sekali, gak boleh. Harus paling ganteng. Mengapa? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa, dengan umatnya, nanti umatnya yang baru datang akan keliru. Mana yang nabi, mana yang bukan. Saya ini dulu awal-awal ceramah, belum masuk YouTube, belum masuk TV, diundang kemana-mana. Saya kalau naik mobil cari sopir saya biasanya tinggi, gagah. Saya dulu berat badan 40 kilo jadi kurus. Karena sering ke Aceh, akhirnya 60 kilo. Mengapa? Orang Aceh gemuk-gemuk, jadi ketularan. Dulu pernah diundang Isra Mi'raj di Bali.
Sopir saya tinggi, gagah. Saya pakai baju putih, sopir pakai baju putih. Karena datang terlambat, jamaah nunggu di luar masjid. Begitu turun dari mobil, saya turun dari pintu sebelah kiri. Bareng sopir turun dari pintu setir, satu masjid rebutan mencium tangan sopir. Saya sering dulu begitu, karena nggak tahu. Setelah selesai ceramah, kata Pak Kiai, minta maaf. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Para nabi gak ada yang kalah ganteng, kalah apa, gak ada. Makanya di dalam sirah nabawiyah, dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah SAW itu posturnya robaah. Robaah itu artinya standar, tidak tinggi, tidak pendek. Karena orang tinggi, orang lebih tinggi dari kawan-kawannya, nanti menjadi bahan dibully sama temannya. Apalagi pendek. Rasulullah SAW itu standar. Tapi kalau Rasulullah ini berdiri dengan orang yang tinggi, Rasulullah sedikit lebih tinggi. Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah sama siapapun. Dan apabila Rasulullah duduk bareng-bareng, Rasulullah ini kelihatan paling tinggi. Memang oleh Allah dijaga. Ini sifat wajib para nabi, ganteng-ganteng. Makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saud." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajahan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Nabi kita ini paling tampan, paling merdu. Di bawah beliau ini Nabi Yusuf. Pada waktu Isra Mi'raj sampai di langit ketiga, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf, terkejut, bertanya kepada Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Ini siapa Jibril? Ganteng sekali. Ini di Mekah gak ada kayak ini. Kata malaikat Jibril, "Hadza akhuka Yusuf." Ini saudara kamu Nabi Yusuf. Wa qad u'tiya syatral husni. Orang ini Nabi Yusuf oleh Allah diberikan 50% ketampanan. Nabi Yusuf ini gantengnya 50%. Nabi-nabi yang lain di bawah Nabi Yusuf. Kita ini di bawahnya lagi. Ya dapat, cuma dapatnya berapa, yang penting dapat lah. Ini memang sifat wajib para nabi, kita harus tahu. Hanya diterangkan di dalam kitab-kitab aqaid seperti ini. Di dalam kitab akidah juga diterangkan. Ini yang perlu tahu ya. Para nabi ini juga punya sifat jaiz, sifat-sifat yang boleh terjadi bagi para nabi. Apa itu? Para ulama mengatakan sifat jaiz al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqshin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi kepada para nabi selama tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Manusia biasa sakit, para nabi juga boleh tapi kalau penyakit stres, gila, sente nggak ada. Mengapa menurunkan derajat? Penyakit lepra, penyakit apa? Darah yang putih itu, belang, gak ada para nabi, karena itu menurunkan derajat. Sakit ya. Atau misalnya sifat-sifat yang lain, sifat jaiz bagi para nabi. Manusia ini kalau banyak aktivitas biasanya capek, gak capek. Kalau sudah capek biasanya ngantuk. Para nabi juga ngantuk. Tapi beda dengan kita. Kita ini kalau ngantuk biasanya banyak menguap, sebentar-sebentar menguap. Para nabi gak nguap. Matafa aba nabiyun qattu.
Seorang nabi gak pernah menguap. Mengapa? Karena menguap itu dari setan. Dan orang menguap kalau mulutnya dibuka kelihatan jelek, seperti mulutnya singa. Para nabi gak ada kelihatan jelek. Contoh lagi, manusia ini kalau banyak aktivitas biasanya berkeringat, betul? Nabi juga berkeringat, tapi kualitas keringatnya beda. Kita ini kalau berkeringat, kira-kira aromanya bagaimana? Asam, gak sedap. Nabi ini walaupun berkeringat, keringatnya Rasulullah SAW keringatnya lebih harum daripada parfum apapun. Sama-sama keringat tapi beda kualitas. Karenanya di dalam kitab-kitab hadis ya, Rasulullah SAW meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan meludah, para sahabat rebutan yang minta. Begitu diludahkan ke tangan mereka, diusapkan ke wajah dan badan. Ludah Rasulullah itu harum. Imam Bukhari meriwayatkan, ma tanahhama nukhamatan qat illa waqa'a fi kaffi ahadin min ashabi. Rasulullah itu gak pernah berdahak kecuali dahaknya itu jatuh di tangan seorang sahabat. Setiap mau berdahak rebutan, Rasulullah saya rebutan, dianggap piala. Setelah berdahak, dahak itu oleh sahabat diusapkan pada wajah dan badan. Dahak Rasulullah itu harum. Kalau kita ini berdahak belum keluar, orang sudah menghindar, padahal belum keluar. Rasulullah malah rebutan. Ada seorang sahabat namanya Utbah bin Farqad. Istrinya bilang, Ummu Asim namanya. Kata Ummu Asim, kita ini temannya ada 4. Maksudnya istrinya ada 4. Kita ini kalau bagian tidur bersama Utbah pakai parfum yang full. Mengapa pakai parfum yang full? Takut kalah harum dengan suaminya. Istri ini biasanya ikut suami. Kalau suaminya sering pakai parfum, istrinya pakai. Kalau suaminya jarang pakai parfum, istrinya jarang-jarang. Apalagi suaminya jarang mandi, tambah juga jarang mandi. Mengapa? Biasanya istri ini terpengaruh dengan suami, ketularan. Karena suaminya harum, istrinya mengimbangi, pakai parfum yang. Tapi kata istrinya, walaupun kami pakai parfum yang full, masih kalah harum dengan Utbah. Utbah gak pakai parfum. Kalau berkumpul dengan kawan-kawannya, Utbah ini paling harum. Ditanya, Utbah, kenapa kamu ini harum? Kata Sayyidina Utbah, akhadhani syara' ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu dulu pada masa Nabi pernah terkena biduran. Biduran itu gatal-gatal alergi yang cepat menjalar ke seluruh badan. Biasanya kita obatnya, penawarnya minum air kelapa muda. Minum air kelapa langsung sembuh. Karena gak tahan gatal, kata Utbah, fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Nabi, Rasulullah, ini gimana? Gak tahan gatal ini. Gak kuat Rasulullah, tolong Rasulullah. Para sahabat dulu ada apapun datang ke Rasulullah. Anaknya belum dapat suami menghadap Rasulullah. Gimana Rasulullah anak saya? Orang gak punya istri datang pada Rasulullah. Orang gak punya uang datang kepada Rasulullah. Gak ada yang mau dimakan menghadap Rasulullah. Itu para sahabat. Apapun Rasulullah. Karenanya para kiai, para abu, warasatul anbiya biasanya seperti itu memang. Orang yang datang ke rumahnya gak semuanya ngundang ceramah. Saya kadang-kadang nyampe rumah itu jam 3 malam. Subuh segera sholat, segera tidur. Tidur dapat setengah jam, Assalamualaikum. Keras sekali Assalamualaikum. Setelah keluar apa? Pak Kiai, saya mau jual minyak.
jual minyak. Ya harus kita terima. Untungnya ngasih minyak daripada minta uang langsung. Karena Rasulullah begitu. Karenanya kalau jadi abu, jadi kiai, ada orang minta uang, ya wajarlah. Namanya warasatul anbiya. Kadang tamu itu ada apa? Minta tolong Pak Kiai, anak saya jadikan jodoh. Kadang anaknya laki-laki, kadang perempuan. Ya seperti itu. Ya seperti Uqbah ini kena gatal-gatal lah Rasulullah. Fa'amarani an atajarrad, Rasulullah menyuruh saya lepas baju. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan beliau. Setelah duduk, fatajarradtu an libasi, saya lepas baju-bajuku kecuali yang menutup aurat. Kemudian Rasulullah meludahi kedua tangannya. Lalu ludah itu oleh beliau disapukan pada perut, diusapkan pada perut dan punggungnya. Apa yang terjadi? Tidak hanya gatal-gatal itu hilang, bahkan sejak saat itu kulit Uqbah bin Farqad ini berubah menjadi harum. Gara-gara diusap ludah Rasulullah. Kira-kira kalau diusap ludah kita gimana? Padahal sebelum tidur sudah minum minyak wangi. Habis itu diusapkan. Gak jamin walaupun sudah minum minyak wangi. Mengapa? Karena ini memang sifat wajib, keutamaan Rasulullah. Nah, seperti ini perlu kita sebarkan, perlu kita tahu. Mengapa? Karena pujian kepada Rasulullah SAW itu bukan berlebih-lebihan, tetapi itu memang fakta dan kenyataan. Orang-orang Wahabi, kalau kita baca sholawat, apa kata mereka? Ghulu, berlebih-lebihan. Gak berlebih-lebihan, itu memang fakta. Makanya kalau ada acara maulid datang. Jangan cuma bilang di luar maulid itu gak ada dalilnya. Wah, gak datang. Coba datang, minta berapa dalilnya. Ahlus sunnah ini memang gudangnya ada. Kita ini kadang yang dipersoalkan itu di acara maulid ada makan-makan. Ya itu ya memang termasuk kebaikan maulid. Kita ini acara apapun memang makan. Jangan tanya dalil makan-makan. Ya memang amalan-amalan ya, apapun yang kita terima dari ulama-ulama dulu ada dalil. Jangan bilang gak ada dalil. Tadi kata Tengku Yusron, ini acaranya sampai jam 11. Insya Allah saya ceramah sampai jam 11 aja. Jam 11 kita selesai, lebihnya nanti tanya jawab. Kalau ada yang tanya jam berapa selesai, jam 11 Pak. Itu kok masih ada? Itu di luar acara, karena itu tanya jawab. Jadi gak apa-apa sampai jam 1 nanti. Saya 3 tahun yang lalu ngisi acara di Sigli. Acaranya mulai jam 10 sampai jam 1. Ceramah 1 jam, tanya jawab 2 jam. Sound sistemnya besar sekali, menghadap kampung sebelah. Saya tanya, itu kok menghadap ke sebelah? Pak Kiai, nanti yang dibahas tahlil. Kenapa? Orang sana gak mau tahlil, makanya sound sistemnya ke sana semua katanya. Dan sekarang ini malam hari mereka pasti di rumah. Ini yang sering dipersoalkan. Kita ini kan di antara tradisi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah makan Maulid Nabi makan anaknya lahir makan khitan makan istrinya hamil makan jangankan istrinya hamil, kakeknya meninggal makan Ini sama orang Wahabi gak ada dalilnya katanya. Loh, kok makan perlu dalil? Ini makan. Kita ini kalau gak makan mati.
Masa minta dalil? Ada orang waktu disigili, Pak Kiai, mana dalilnya ngasih sedekah makan, sedekah kematian? Loh, ya banyak dalilnya. Kalau dalil sedekah orang meninggal, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk sedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya, ibumu dapat pahala. Berarti pahala untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan bilang gak bermanfaat. Begitu dalil ini disampaikan, ada orang Wahabi tetangganya Aceh. Mana tetangganya Aceh? Malaysia. Kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang ngelarang? Tapi jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun pesantren, bangun surau, bangun musola. Loh, suruh bangun masjid. Dari mana uangnya? Dan masjid di kampung kita sudah ada. Masjid yang ada, kadang waktu zuhur bingung cari imam. Apalagi nambah masjid lagi, tambah bingung. Dan jangan dikira tradisi kenduri, namanya kenduri ya, tradisi sedekah makan dan minum, jangan dikira gak ada dalil. Para ulama melegalisir, melestarikan tradisi makan-makan. Ini dalilnya sangat kuat. Mengapa sangat kuat? Karena kata para ulama dalam kitab-kitab fikih yang diajarkan di mudi, di mana-mana, kata para ulama, afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama itu air. Lah ini air apa ini? Biasanya aqua. Nah, karena sekarang ini aqua ini nakal, sementara kita boykot minum. Jadi sedekah paling utama ini air. Di bawahnya air adalah sedekah makan. Ini paling utama. Mengapa paling utama? Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air ini sedekah yang paling disenangi oleh Rasulullah. Artinya paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Air ini adalah benda yang paling banyak, paling sering dibutuhkan orang. Bangun tidur minum air, naik mobil minum air, kerja minum air, mendengarkan ceramah minum air, sambil ceramah minum kopi. Ini kopi Aceh. Kalau ceramah makan pisang ya gak selesai ceramahnya. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah, padahal cuma air. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bercerita, bainama kalbun yudhifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati kehausan, mau meloncat ke sumur gak bisa, dia mengelilingi.
idha'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari. Kalau siang pulang, perjalanan pulang di Timur Tengah itu kan panas, gersak. Ada anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqaha, pelacur ini melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke timba, tapi pakai tangga. Dia ambil air pakai sepatu. Fasaqathu, dia kasih minum anjing itu dengan sepatu sampai segar. Setelah segar dia pulang. Akhirnya pelacur ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing menghampiri, diambilkan air apa cari batu? Padahal anjingnya haus. Kalau ngasih minum anjing seperti itu pahalanya, apalagi yang dikasih minum adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi manusianya adalah umat apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal, tambah mantap pahalanya. Karenanya kata para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, orang punya hewan ternak ayam, ternak kambing, ternak burung, ternak ikan, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Tapi kalau di Aceh punya sapi gak dikasih makan, mengapa? Dilepas di mana-mana. Karenanya orang Aceh gak punya kandang, karena sapinya dilepas. Padahal itu kasih makan, jadi mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya yang banyak ayamnya. Padahal hewan. Apalagi kalau yang dikasih minum, kasih makan itu manusia. Seorang ayah ngasih makan, ngasih minum, ngasih belanja anak istrinya, mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Betul? Masih banyak lagi tambah istri. Istrinya tanya, abang ini kawin lagi, saya ini banyak dosa. Kata para ulama, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ngasih belanja kamu ngurangin dosa, tapi dosa saya kan banyak. Kalau cuma kamu yang ngurangin, kapan habisnya? Makanya tak tambah lagi. Ini berarti suaminya anggota Tasta. Tapi kalau nggak bakat nggak bisa. Kalau nggak bakat kawin lagi nggak bisa. Ini cerita ya, biar gak ngantuk. Dulu ada dua orang berkawan, sama-sama nakal. Tiba-tiba kawannya ini rajin berjamaah ke masjid. Tanya dia, kamu sekarang kok rajin? Dulu kan nakal macam saya, kok berjamaah terus? Kata kawannya, saya kawin lagi dan saya dapat ustazah. Makanya tiap sebelum masuk waktu sholat dibangunin. Lah terus, kamu kalau ingin rajin kawin lagi. Dapat beberapa hari, kawannya yang rajin ini ke masjid, ternyata kawannya lebih awal ke masjid. Loh, kamu jam berapa ke sini? Kok sudah lebih awal? Kamu kawin lagi? Ya, kawin lagi. Kok bisa lebih awal? Kamu dapat siapa? Saya bukan lebih awal, saya memang tidur di masjid. Gak berani pulang kan. Ini kalau gak bakat.
Walhasil tradisi sedekah minum, sedekah makan itu pahalanya besar sekali. Itu namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dibilang nggak ada dalil. Kemudian di bawah sedekah minum ini sedekah makan. Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan orang. Kasih makan orang itu termasuk amalan paling baik. Apa maksudnya baik? Besar pahalanya, menghapus dosa-dosa dan mengantarkan masuk surga. Itu sedekah makan. Makanya kita ini tradisi sedekah makan. Saya ini kalau acara-acara diundang orang-orang Ahlus Sunnah, apalagi Ahlus Sunnahnya ini orang Aceh, gak khawatir soal makan, tinggal menyiapkan perut buat berapa. Mengapa? Karena setiap ada momen makan. Dan biasanya saya ini mulai dari Medan sampai ke Aceh, kalau berhenti di warung gak pernah bayar. Mengapa? Setiap sampai di warung orangnya kenal, loh ini Pak Kiai, akhirnya gratis. Pindah lagi gratis lagi. Apalagi datang ke Medan, warung-warung Aceh di Medan rebutan, Pak Kiai besok harus di sini. Jadi kerjanya cuma makan. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Dan memang sedekah makan ini di antara khasiatnya dapat melembutkan hati. Karena di dalam hadis ya, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, gimana hati ini keras, ingin lembut. Ada nasihat masuk dari telinga kanan, keluar dari yang kiri. Gimana biar lembut? Rasulullah bersabda, "Idza aradta ayyalina qalbuk," kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Kasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Karenanya bangsa kita ini lembut-lembut hatinya. Begitu para ulama datang berdakwah, bangsa kita berbondong-bondong masuk Islam. Mengapa? Karena tradisi bangsa Indonesia sejak dulu memang senang memberi makan. Kita ini jangankan senang, susah ngasih makan. Keluarganya meninggal ngasih makan. Kalau orang Wahabi itu gimana orang Aswaja? Ada orang meninggal satu kampung minta makan. Tega betul, kok bisa makan orang kena musibah. Ya mereka ini gak ngerti kalau bangsa kita ini memang baik-baik. Mengapa? Jangankan dalam keadaan senang, susah pun ngasih makan. Dan kita ngasih makan gak terpaksa, memang suka rela. Malah kalau kita gak makan jadi masalah itu. Ini ngasih makan. Kemudian yang kedua, yang juga melembutkan hati, kata para ulama, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Tastafi, ada tradisi usap yatim? Ada. Bulan apa biasanya? Muharram. Di mana-mana bulan Muharram. Maksud mengusap kepala anak yatim itu simbol kasih sayang. Namanya kasih sayang gak cuma ngusap, kumpul-kumpul di masjid ngusap semua, bukan begitu. Setelah ngusap, buka dompet, lalu ambil uang yang paling kecil. Mengapa anak yatim anak kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang besar. Mengapa? Kasihan, biar gak sering keluar rumah. Janda muda sering keluar rumah, banyak yang menyapa. Kalau sudah tua enggak.
Jangan setahun sekali kalau ingin benar-benar lembut. Ya kalau cuma setahun sekali gak begitu lembut. Yang sering-sering, wah repot Pak Kiai. Kalau repot bisa dengan adopsi anak ya. Gak boleh sama mamanya. Kalau bak boleh ambil mamanya dulu, nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Ini syarat ya. Kemudian ini namanya sedekah makan. Artinya apa? Sedekah makan itu bukan gak ada dalilnya. Minta berapa dalilnya? Karenanya kalau ahlus sunnah ini jangan ditanya dalil. Memang gudangnya. Saya dulu pernah ketemu dengan orang anti maulid di Madura. Saya tanya, katanya kamu Wahabi, kamu gak suka maulid? Enggak Kiai, suka. Terus kita ini yang gak tahu dalilnya, gak ada dalilnya. Waktu berdiri itu ya Nabi salam alaika, itu gak ada dalilnya. Kebetulan yang mengadakan acara dialog itu anak kampus, mahasiswa. Mahasiswa ini biasanya kalau bikin acara, biasanya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu acara dimulai, ada ini pemimpin, hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kawan sebelah yang Wahabi berdiri juga, nyanyi bareng-bareng. Saya bisik-bisik pada dia, Ustaz, apa Kiai? Kalau ya Nabi salam alaika berdiri gak ada dalilnya. Tapi kalau Indonesia Raya gak usah dalil, berdiri juga itu. Loh, orang nyanyi ditanya dalilnya. Di mana-mana namanya bernyanyi pasti berdiri. Kita ini waktu baca ya Nabi kan bernyanyi. Bernyanyi yang paling enak berdiri. Siapa saja yang bernyanyi biasanya berdiri. Coba lihat di TV, ada konser, berdiri semua. Hatta orang Arab dulu jahiliyah, termasuk para sahabat, kalau bersyair itu berdiri nih mah. Kita ini bersyair ya berdiri. Kok minta dalil? Dalil terus yang ditanya. Kita ini gak perlu dalil lah. Yang penting tetap kita amal. Urusan dalil itu urusannya para ulama. Kalau ada orang gugat-gugat dalil gak usah didengar. Ajak saja ketemu dengan ulama. Masya Allah ya. Kata saya dulu pertama kali ke Aceh, diundang oleh kawan-kawan di Mudi. Awalnya mau debat dengan Wahabi di UIN Ar-Raniri. Ada Ustadz Wahabi dari Jawa, tinggal di sana, alumni Yaman. Jadi mau dialog, Wahabinya 2 orang. Kira-kira acara kurang 7 hari, panitia telepon, Pak Kiai, apa? Ini orang Wahabinya datang tadi Kiai. Ya apa? Tadi tanya, siapa juru bicara Aswaja di Aceh yang mau dialog dengan kami? Ada orang kita dari Jawa Timur. Siapa? Kiai Idrus Ramli. Akhirnya gak jadi debatnya. Gak jadi kalau dari Jawa Timur. Kalau orang Aceh gak apa-apa katanya. Loh, kenapa gak jadi? Kita ada acara di luar kota. Akhirnya sampai di sana orangnya gak ada. Kita ini kemana-mana. Pernah diundang ke Manado, mau dialog dengan Wahabi. Wahabinya 5 orang. Mereka berlima. Sampai didatangi ke rumahnya gak ada. Mau silaturahmi gak bisa, gak ada. Mereka ini ya memang betul kata Kiai itu bagus. Mereka ini beraninya sama orang awam. Sama orang-orang awam yang gak ngerti itu berani. Kalau sama orang-orang berilmu ya ketemu aja gak berani. Apalagi sampai pegang mic. Karenanya saudara-saudara di Tastafi ini gak perlu khawatir. Semua ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dalil. Kalau nggak percaya tanya sama para tengku yang pernah ada di Dayak, banyak dalilnya. Saya ini hanya juru bicara beliau-beliau.
Saya ini memang dianggap juru bicaranya para kiai, juru bicaranya para tengku, para abu yang sering diadu untuk bertengkar dengan orang-orang. Itu aja. Sebenarnya husnuzon saya, beliau ya jauh di atas saya. Cuma karena ini saya masih sehat, masih muda, maka sering diminta menjadi jubir beliau. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama beliau, bersama guru-guru kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Karena waktunya memang sampai jam 11. Untuk acara kita tutup sampai jam 11. Setelah ini bukan acara, itu acara tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.